Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, para aba dan para ummahat dan juga seluruh musyrib, para asatidz Kutab Ummul Qura Ciawi dan juga seluruh jamaah Ciawi mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Karena tadi MC menyampaikan wali santri sekaligus jamaah Ciawi mengaji. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hari Ahad yang cerah ini kita bisa berjumpa di tempat yang semoga Allah Ta'ala berkahi dan Allah muliakan. Dan ini ya adalah pertama kali atau kesempatan perdana saya bisa bersilaturahmi yang pertama ke Kutab Ummul Qura. Ya, karena saya sudah sering mendengar dari Al-Ustaz Rafiq tentang Kutab Ummul Qura ini dan saya lihat juga profilnya luar biasa mumtaz, masya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada asatidnya untuk membina generasi yang Qur'ani. Dan juga alhamdulillah saya pun bisa berjumpa dengan para aba dan ummahat di sini yang sekaligus jamaah Ciawi mengaji ya. Saya sering dan saya pun memfollow IG-nya ya, sering saya melihat ya, aktivitas kajiannya ngariung-ngariung begitu ya di masjid-masjid, masya Allah. Mudah-mudahan ya para ikhwah, para penuntut ilmu semakin tertarik untuk hadir di majelis ilmu dimanapun itu. Ya, jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan para bapak, para aba, para ummahat, ya, seluruh jamaah sekalian di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini ya dicatatkan oleh Allah Ta'ala menjadi pertemuan yang ibadah di sisinya. Allahumma amin. Dan juga tak lupa salawat beserta taslim semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Ya Allah utus beliau sebagai penutup seluruh utusan yang menyempurnakan kenabian dan kerasulan yang Allah Ta'ala tegakkan di muka bumi ini, yang dengannya Allah Ta'ala menegakkan pilar-pilar ketauhidan dan juga agama Islam sehingga manusia betul-betul berada di as-siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Dan semoga kita juga yang hadir di sini, baik para aba, para umat, para jamaah, ikhwan dan akhwat semua, semoga kita pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang Allah ridhoi dan jalan yang lurus. Allahumma amin. Baik. Nah tadi syukuran jazilan kepada
MC ya, Muratib Syu'un Al-Awqat, yang sudah menyampaikan tadi ya profil singkat saya. Ya, jadi keseharian saya di Cicurug sebenarnya. Ya, cuma asal dari Cianjur. Namun sekarang alhamdulillah Allah memberikan rezeki, saya ada di Cicurug, ya tidak jauh dengan Al-Ustadz Rafiq. Ya, ada membina jamaah juga alhamdulillah dengan ikhwah-ikhwah di Cicurug mengaji di beberapa masjid, dan juga saya pun kadang ke Sukabumi mengaji juga. Dan alhamdulillah ya antusias sekarang kaum muslimin untuk hadir di majelis ilmu itu sangat besar. Ya, dan alhamdulillah sekarang bisa hadir di sini bertemu dengan para ikhwah dan para ummahat ya di kesempatan pagi hari ini di Kota Umar. Baik. Di momen pagi hari ini ya panitia menugaskan saya lebih enak begitu. Jadi supaya saya itu betul-betul mengemban tugas. Ya, jadi makanya Ustaz Rafiq ya asalnya silahkan. Kalau silahkan nanti takutnya tidak sesuai seleranya. Ya kan? Selera orang Cicurug berbeda dengan selera orang Ciawi. Apa yang ingin dibahas? Makanya ya kalau saya misalkan dihubungi panitia lebih enak, silahkan panitia yang meminta apa yang ingin dibahas di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah ya ada beberapa tema dan dipilihkan satu tema. Ya, generasi yang hebat dari keluarga yang taat. Ya, itu beberapa hari yang lalu munculnya ya. Taib. Nah, jamaah sekalian, para abah dan umat, para ikhwah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jadikan judul ini generasi yang hebat dari keluarga yang taat. Itu akan saya bagikan menjadi dua segmen atau dua bagian. Jadi sebenarnya judul ini kalau dilihat ya ini adalah sabab wal musabab. Ya, kalau saya menganalisa judul ya generasi yang hebat dari keluarga yang taat. Ya. Jadi generasi yang hebat adalah musababnya. Sedangkan keluarga yang taat adalah sababnya. Ya. Jadi kalau di dalam matematika ada pernyataan jika maka, jika P maka Q. Saya ingat waktu SMA. Ya. Jika ingin ya mencetak generasi yang hebat, maka harus dididik oleh keluarga yang taat. Ya, jadi munculnya ada generasi-generasi yang hebat itu karena dari keluarga yang taat. Itu barangkali kalau kita perpanjang dari judul ini ya. Jadi musabab dengan sababnya disatukan. Baik. Nah, di lain sisi tadi Al-Ustadz ya sebagai ya di sini ya musyrif dan mudir di sini menyampaikan bahwa ini juga kesempatan ya, kajian wali santri. Berarti ini tidak terlepas dari masalah tarbiyatul aulad. Pendidikan anak yang diemban oleh al-walidan, oleh kedua orang tua. Jadi sebelum saya akan mengerucut ke tadi generasi yang hebat dari keluarga yang taat, sedikit saya akan mengulas. Ini ibarat sebagai tamhid sajalah. Ya, ini warming up dulu. Jadi sebenarnya pendidikan anak kita ini sebenarnya kewajiban siapa? Coba saya ingin sepakati dulu kepada ikhwan saya. Ini para abah. Kewajiban siapa? Orang tua atau kewajiban kutab atau kewajiban mahat atau kewajiban yang lain? Kewajiban orang tua. Sepakat itu ya. Taib. Dan memang itu sangat betul sekali. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya mungkin ya para abah dan para ummahat juga para ikhwah juga sering membacanya. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Ya, wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu, Allah makhitab orang-orang beriman di ayat ini. Wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, lindungilah diri kalian, wa ahlikum nar, dan juga lindungilah ahlikum, keluarga kalian, istri dan anak kalian dari apa? Dari api neraka. Ini ikhwah, para abah dan para umat sekalian. Ya, ini secara praktis dulu saja. Allah dari zahir ayat memerintahkan kita, para abah, ya, sekaligus juga para orang tua, untuk melindungi anak, melindungi diri kita dan juga melindungi anak istri kita. Andaikan logika gini, kalau kita punya anak, kemudian punya istri, kita pasti menyediakan juga rumah. Dan Allah perintahkan itu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, kata Allah. Ya, berikan istri-istri kalian tempat tinggal yang melindungi mereka dari panas, dari hujan. Kalau kita melihat anak kita akan mendekati bahaya dan lain sebagainya, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan hindarkan dari bahaya tersebut. Karena kita sebagai ayah, sebagai abi, sebagai bapak, melindungi anak istri kita. Itu dari bahaya-bahaya zahir duniawi saja kita hindarkan mereka. Bagaimana dari api neraka? Nah, ini harus lebih asyad. Harus lebih sigap lagi kita melindungi anak istri kita dari api apa? Dari api neraka. Jadi para abah dan umat, para jamaah sekalian, mas'uliyah at-tarbiyah ini, ya, kewajiban atau tanggung jawab pendidikan itu adalah kepada kedua orang tua. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis, dan ini sering kita baca juga, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Sebut sajalah, suami sebagai ayah, istri sebagai ibu. Kedua-duanya adalah ra' dan ra'iyah. Kedua-duanya adalah pemimpin. Nah, kita semua ini, para wali santri, para jamaah sekalian, sebagai abah dan juga para ummahat, itu kita akan di yaumul qiyamah mas'ul wa mas'ulah an ra'iyah. Akan dimintai pertanggungjawaban atas sejauh mana kita memimpin dan membimbing anak-anak kita. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi tanggung jawab mendidik itu jelas-jelas, ya, adalah ada di pundak kedua orang tua. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kalau misalkan, ya, karena umum, ya, kita menitipkan anak kita ke ma'had, ke pondok, ya, atau misalkan ke kutab seperti di Ummul Qura di sini, ya, atau ke tempat-tempat rumah Quran dan lain sebagainya. Ini jangan merasa bahwa kita sebagai walidain, sebagai orang tua ini sudah lepas tanggung jawab kita. Saya sudah tenang ke seorang bapak, ke uminya. Sekarang kita sudah lepas tanggung jawab. Karena kita sudah mendaftarkan anak kita ke kutab. Jadi itu urusan ustadz dan ustadzahnya. Ya. Jadi orang tua itu seolah-olah hanya memikirkan hanya jajan, makan, ya, fasilitas-fasilitas duniawi. Sedangkan pendidikan itu urusan di mana? Di kutab saja, di masjid. Nah, ini adalah paradigma pemikiran yang jelas-jelas keliru. Di dalam Islam tidak seperti itu. Ya, ternyata yang akan pertama kali ditanyakan itu, hadirin sekalian, bukan mudir kutabnya, ya, bukan asatid sebagai musyrif dan musyrifahnya yang membimbing sehari anaknya, tapi apa? Aba dan ummahatnya, walidain, kedua orang tuanya. Nah, makanya, ya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para aba dan ummahat, ya, berarti ini tanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati kita dan kokohkan pemikiran ini bahwa
kewajiban tarbiyatul aulad adalah kewajiban kedua orang tua. Ya, makanya di sini saya pun punya anak sama, mengingatkan diri pribadi dan juga seluruh aba wa ummahat untuk senantiasa membimbing anak kita juga. Di lain sisi mereka dibimbing di saat mereka dengan asatid wal asatidah, di kutab, di ma'had atau di sekolah-sekolah, tapi juga kita harus ikut andil. Ya, karena kewajiban utama mentarbiyah anak adalah kewajiban orang tua. Nah, bahkan ya para ulama menyebutkan ya di dalam ya kitab-kitab mereka bahwa disebutkan di dalam riwayat seperti Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Al-Abrar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, seperti di surah Al-Infitar. Atau ada juga di surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran, di sana disebutkan kalimat al-abrar. Ya, nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, al-abrar itu ya disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, innama sammahumullahu abraran li'annahum barrul aba wal abna kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Jadi kata Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwa Nabi SAW ya, walaupun hadis ini oleh Imam Tabrani ya disinyalir ada kedhaifan, tapi ini jadi syahid lah untuk kita bahwa ada di dalam Al-Quran orang-orang yang disebut dengan al-abrar. Ya, al-abrar ini jamak dari kata al-bar, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang melakukan albir, kebaikan atau ya ketaatan yang sesungguhnya. Kenapa Allah menyebut mereka al-abrar? Ya, mereka yang dipuji oleh Allah, innal abrar lafi na'im kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Konotasinya selalu baik. Mereka-mereka yang disebut dengan al-abrar itu mendapatkan kenikmatan dan ditempatkan yang namanya illiyin. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam hadis, li'annahum barul aba wal abna. Karena mereka berbuat baik kepada orang tua dan anak, berbakti kepada orang tua dan juga memenuhi hak anak. Ini mungkin kita seringnya menekankan kepada anak. Kalian sebagai anak, antum ini harus birrul walidain. Ya kan? Jadi kita menuntut, ya, antum sebagai anak harus nurut sama abi sama umi, ya. Tapi sebagai orang tua kita tidak memenuhi hak anak. Nah, jadi syaratnya disebut al-abrar, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari tadi dalam kitab Al-Adab. Harus memenuhi dua. Barul aba wa barul abna. Barul aba berarti mereka memenuhi hak kedua orang tuanya. Ini yang dikenal dengan birrul walidain. Ini sudah jelas dalam Al-Quran Allah menyinggung. Namun kadang kita lupa juga sebagai orang tua untuk mengemban kewajiban memenuhi hak anak-anak kita. Makanya kata Nabi SAW, ya, kama anna liwalidika 'alaika haqqan. Sebagaimana kamu ya berkewajiban untuk memberikan hak orang tua, maka begitu juga kamu harus memberikan hak anak-anak. Ya, jadi hati-hati. Sebenarnya di dalam syariat yang mulia ini, ya, bukan hanya dikenal birrul walidain saja. Anak berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Tapi orang tua harus baik sama anak. Walaupun tidak ada istilah ukukul aulad, ya, yang ada ukukul walidain. Durhaka kepada siapa? Orang tua. Padahal kita sebagai orang tua bisa jaga kita durhaka kepada siapa? Anak. Dan kebanyakan kita sebagai orang tua gak nerima.
Wah, mana ada orang tua yang durhaka sama siapa? Anak. Yang ada anak durhaka sama siapa? Orang tua. Padahal itu harus kita terima. Ya, nah makanya jemaah ya, para aba wal ummahat dan juga para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang penting harus kita sadari bahwa mas'uliyah tarbiyah, tanggung jawab atau tugas mendidik anak yang paling utama ada di orang tua. Nah, lalu kita akan kembali ke judul kita. Generasi hebat dari keluarga yang taat. Jadi yang kita inginkan, kita memasukkan anak kita ke kutab, mendaftarkan anak kita kemana? Ke pesantren, ke ma'had manapun. Itu kita ingin memiliki generasi yang hebat. Karena bagaimanapun di antara tujuan, ya, karena bagaimanapun di antara maqasid, maksud dan tujuan kita menikah, ya, dengan pasangan kita ini bukan hanya untuk memenuhi hasrat kita ya sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Naam, itu juga termasuk salah satunya. Ya, namun juga yang paling penting adalah kita mencetak generasi yang solih dan solihah. Nah, yang harus kita pahami, generasi yang hebat, generasi yang solih dan solihah itu tidaklah semudah narasi atau kata-kata yang kita buat di judul ini. Saya ingin membentuk generasi yang hebat. Tidak semudah mengatakan itu. Itu butuh proses. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, memiliki anak yang salih dan salihah, memiliki generasi yang terbaik dan hebat itu adalah dambaan orang-orang yang terbaik di masa yang silam. Jadi kalau kita buka beberapa tempat di dalam ayat Al-Quran, kita banyak mendapati doa-doa para nabi dan para rasul. Apa kata mereka? Di antaranya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria alaihissalam di saat melihat kesolehan atau kebaikan ketaatan Maryam. Ya, melihat adanya keistimewaan, adanya buah-buahan. Anna laki hada qalat wa min indillah. Dari mana ini wahai Maryam? Ini dari sisi Allah. Kan aneh, Maryam itu cuma tinggal di hujrahnya, enggak kemana-mana dia. Tapi ada buah-buahan. Akhirnya berdoa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang baik-baik, thayyibah, keturunan yang hebat. Innaka sami'ud du'a. Karena Engkau yang Maha mendengar doa kami. Jadi Nabi Zakaria di usianya lanjut itu dengan istrinya, yang diinginkan itu bukan memiliki pensiunan yang gede, bukan ya. Bukan pengen masa tua saya tenang, bukan, tapi dzurriyyatan thayyibah. Kadang kita lupa ya. Itu doa yang paling harus kita banyak kita lantunkan di hadapan Allah. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga banyak berdoa di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ya, dan juga Nabi Ibrahim pun pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa di surah Ibrahim. Nabi Ibrahim ya pernah dia ini berpisah dengan Nabi Ismail dengan Hajar dengan jarak yang begitu jauh antara Syam dengan Hijaz yang sangat jauh sekali. Tapi doanya itu ini, ya Allah karuniakanlah aku orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikaruniai anak-anak yang saleh. Ya, begitu juga ibadur rahman. Allah jelaskan di akhir-akhir surah Al-Furqan. Ya, hamba-hamba Allah yang sejati, hamba-hamba pilihan Allah, apa doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kami pasangan-pasangan, istri-istri atau suami-suami kalau para umat. Ya, dan juga keturunan-keturunan yang qurrata a'yun.
yang menenteramkan jiwa, menyejukkan hati ini. Ya ini karena kesolehannya, ketaatan. Tayyib jamaah rahimakumullah. Jadi membina atau membentuk dan mencetak generasi yang hebat itu ya berarti tidak bisa hanya sekedar kata-kata dan retorika saja atau hanya narasi kalimat saja, tidak. Berarti harus kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, taib. Jadi ini adalah yang harus kita mintakan kepada Allah di saat kita ingin memiliki generasi-generasi yang hebat dan solid dan soleh. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang hebat ini dididik dengan keluarga yang taat. Jadi generasi yang hebat itu terlahir dari keluarga yang taat. Di sini saya akan menyebutkan apa karakteristik keluarga taat yang bisa melahirkan generasi yang hebat itu. Ya. Jadi mereka ini yang melahirkan ya generasi-generasi yang hebat itu memiliki wasmah, memiliki karakteristik. Dan sehingga ini patut ya berbekal kita sebagai aba dan ummat agar kita bisa membimbing anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang saleh dan saleh. Yang pertama, para ulama menyebutkan ya sifat atau karakteristik keluarga yang taat yang melahirkan generasi yang hebat itu al-hilmu wal ana. Ya, al-hilmu wal ana. Hilm ini sifat penyantun. Ya, dan sifat tidak tergesa-gesa. Ya, nah ini maksudnya sifat santun ini adalah puncak dari adab atau tata krama atau kesopanan kalau dalam bahasa kita. Ya, dan ini dibuktikan pernah suatu saat. Ini di dalam dikutip dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdullah Ulwan. Dalam kitab yang masyhur ini sering dikaji di ya kajian-kajian tarbiyah ya dimanapun, bahwa di sini disebutkan bahwa seorang yang bernama Abdullah bin Tahir di masa khilafah Abbasiyah dulu ya pernah beliau ini bersama Khalifah Al-Ma'mun. Ya kita kenal Al-Ma'mun ini adalah salah satu khalifah Daulah Abbasiyah ya. Setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid ada Al-Amin, kemudian ada Al-Ma'mun. Ya. Taib. Nah, di sini ini ada salah satu contoh di poin ini. Kita harus memiliki sifat hilm, sifat santun, adab yang sangat tinggi. Ya, taib. Suatu saat kata Abdullah bin Tahir, Al-Ma'mun memanggil khadim ya, kalau sekarang mungkin pelayan ya, pembantu. Ya di rumah, ya gulam. Ya sambil neriak. Wahai pembantu, begitulah kurang lebih ya. Ternyata tidak dijawab. Kedua kali Khalifah Al-Ma'mun ini teriak lagi, ya gulam. Ya, lalu datanglah seorang gulam itu, ternyata dia ini seorang dari bangsa Turki. Karena memang kalau kita baca di beberapa tarikh tentang Daulah Abbasiyah di Irak atau di Baghdad itu waktu itu memang sudah bercampur dengan orang-orang Turki. Ya, ada percampuran. Nah, termasuk salah satunya si gulam Turki ini, ya dia ini menjadi khadim di istana Abbasiyah masa Al-Ma'mun itu. Ya, jadi ibaratnya dia manggil pembantunya. Mana ini pembantu? Pembantu ibaratnya begitu. Gak nyahut-nyahut, Pak. Akhirnya si gulam yang bangsa Turki itu dia ngomong gini sama tuannya berarti ya. Ama yang bagi lil gulam ayyakula wa yashrab. Ya, kullama kharajna min indik fasih ya gulam ya gulam. Ila kam ya gulam. Ya, nah ini jadi dibalikan ini. Jadi si gulam ini ya si pelayan ini, apakah tidak pantas saya makan dan minum dulu, Pak? Ibaratnya gitulah. Ini pagi-pagi mungkin ya. Jadi majikan manggil-manggil, mana itu pembantu, mana pembantu? Ya saya itu mau makan dulu, Pak. Sarapan begitu. Masa gak boleh sih? Bapak mau manggil terus-terusan juga, saya lagi makan, saya gak bakalan nyaut, lagi makan, lagi wusuk.
Taib. Nah ini kelihatan ya bagaimana akhlaknya. Ya, akhirnya Al-Ma'mun menundukkan kepalanya. Ya, pama syakaktu fi an ya'muruni ya bidar bi'unuki summa nadhara ilayya faqala ya Abdullah. Ya, inna rajul idza hassana akhlaqahu ya saat akhlaqu khadamihi wa inna la nastati' ya an nusi'a akhlaqana linuhassin akhlaqu khadamina. Jadi di sini disebutkan bahwa di saat dia Khalifah Al-Ma'mun ini tertegun ya, ternyata ya dia ini berarti harus memperbaiki akhlaknya. Bagaimana mungkin ya punya ya ini salah satu contoh. Punya pelayan, punya pembantu di rumah, ingin akhlaknya baik kalau majikannya tidak baik. Padahal ini pelayan ini orang lain, betul kan? Orang lain. Nah, bagaimana dengan anak kita sendiri? Kita tidak menghiasi diri kita dengan al-hilm, sifat santun, sifat adab yang tinggi. Sehingga kita ini hadirin sekalian, bagaimana mungkin kita akan mendapati atau menyaksikan anak-anak kita berakhlak baik kepada orang tuanya kalau kita tidak menampakkan akhlak baik kepada anak-anak kita. Makanya ya kalau di rumah dengan anak-anak kita berarti kita harus menampakkan. Jadi bukan asatid saja mengajarkan adab di mana di kota begini ya adab minum, begitu ya adab keluar dari rumah begini ya. Jadi sebagai seorang orang tua juga harus mengajarkan. Jangan sampai nanti seperti Gulam tadi, kan kita paling gak enak ya dibalikan sama anak. Ya kan? Wah, ini benar-benar anak. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di rumah kita. Khawatirnya nanti debat ya. Mending kalau kayak Al-Ma'mun langsung menundukkan kepala, betul. Kalau kita ingin memiliki pelayan yang baik, berarti kita harus memperbaiki apa? Akhlak kita. Jadi, ya apa? Karakteristik yang pertama, ya keluarga yang taat yang akan melahirkan generasi yang hebat, menghiasi dirinya dengan sifat hilm, santun dan adab yang luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, ya para ulama menyebutkan ar-rifqu wal bu'du 'anil 'anf. Lemah lembut dan jauh dari kekerasan. Ini karakteristik keluarga yang bisa mencetak generasi-generasi yang hebat. Ini kan yang kita dambakan. Berarti saya akan tekankan kepada abah dan ummahatnya dulu. Ya, jangan kita mengharapkan hasil kalau kita tidak menanam benih yang baik. Makanya kita harus menghiasi diri dengan karakteristik ini. Jadi kita harus memiliki sifat arif wal bu'd 'anil 'anf. Jadi harus menghiasi diri dengan kelemah lembutan dan juga jauh dari sifat kasar. Nah ini dalam hadis-hadis yang sahih sebenarnya kita sudah sering mendengarkan hadis ini. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa dalam hadis riwayat Muslim. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah itu memiliki sifat ar-rafiq. Walaupun sifat ar-rafiq ini tidak ada di Asmaul Husna, tapi ini disepakati oleh para ulama ini adalah sifat Allah. Allah itu maha lemah lembut. Dan Allah sangat mencintai kelemah lembutan. Ya, Allah mencintai sifat lemah lembut. Oleh karena itu, Allah akan memberikan, mengkaruniakan hasil di saat kita menghiasi diri kita dengan kelemah lembutan. Hasil yang terbaik, ya, tidak seperti hasil-hasil di saat kita mengiringi tidak dengan kelemah lembutan. Maksudnya begini, ya, karena bagaimanapun juga ini kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik sekaligus, ya, mendidik anak-anak kita ini bisa saja mendidik mereka dengan apa, lemah lembut dan juga mendidik mereka dengan kasar. Dua-duanya akan membuahkan hasil, namun jelas-jelas hasilnya berbeda. Misalkan begini, ya, ini sebenarnya sudah dibahas dalam teori pendidikan Islam atau pendidikan umum sekalipun. Ya, dalam teori-teori pendidikan. Jadi sebenarnya di saat anak kita dididik dengan kelemah lembutan, mengedepankan kasih sayang, ini hasilnya akan lebih baik daripada
di saat anak kita dididik dengan sikap yang bengis dan kasar. Bisa saja anak kita ini akan nurut kepada kita sebagai apa? Orang tua. Tapi nurutnya itu bukan karena kelemah lembutan, tapi karena rasa takut. Ya, saya takut kalau tidak sholat berjamaah, kaki saya ditendang sama bapak saya. Nanti saya harus dibawa ke tukang urut misalkan. Ini misalkan sampai segitunya sebagai seorang apa? Ya usah begitu juga, Pak. Jadi anak ini memiliki ketakutan itu luar biasa. Jadi seorang bapak itu atau seorang abi ini akan betul-betul apa? Menyiksanya. Jadi yang dibayangkan anak itu, bapak saya ini kayak malaikat Jabaniyah ini. Ya kan? Nah, jangan apa menanamkan gambaran di anak itu seperti itu. Memang anak kita akan nurut, tapi suatu saat nanti jika akan berbekas, nanti dia juga akan menjadi malaikat Jabaniyah yang berikutnya. Yang akan kasar kepada siapa? Anak-anaknya. Lawang saya juga dulu sama bapak ibu saya kasar. Saya juga akan balas dendam sama anak saya. Jadi begitu. Jadi jamaah sekalian, hiasilah interaksi dengan anak-anak kita ini ya dengan kelemah lembutan. Ini hadirin sekalian, ya kalau kita lihat bagaimana Nabi kita SAW, beliau ini seorang Rasul pilihan Allah, juga sebagai seorang pimpinan keluarga, sebagai ayah dan sebagai kakek di hadapan cucu-cucunya. Bagaimana beliau menampakkan kelemah lembutannya. Ini bisa kita baca di dalam kitab-kitab hadis. Ya, ini disebutkan dari Abu Hurairah bahwa di saat Abu Hurairah pernah salat bersama Rasulullah SAW, salat Isya, fakana yusalli, fa idza sajada wathaba al-Hasan wal Husainu ala dhahri. Ya, di saat Nabi SAW memimpin salat Isya berjamaah dengan siapa? Dengan para sahabat, Abu Hurairah menyaksikan. Ya, di saat sujud Rasulullah SAW, ternyata kedua cucu Nabi ini, putra Fatimah ini ya, Hasan dan siapa? Husain itu loncat Pak ke punggungnya Nabi. Jadi memang perilaku anak loncat ke punggung ayahnya itu sangat menarik sekali. Jadi anak kecil itu mungkin, wah ini ya abi saya ini lagi sujud, enak kayaknya nih kalau jadi jungkat-jungkit. Ya kan? Itu dari dulu begitu. Hasan dan Husain juga tertarik. Rasulullah SAW kakeknya sedang sujud mengimami salat Isya. Baik. Wa idza rafa'a rasahu akhadahuma fawada'ahuma wad'an rafiqa. Ya, fa idza ada. Jadi di sini disebutkan di saat Nabi SAW mau mengangkatkan kepalanya, Nabi ya mengambil keduanya dengan lemah lembut. Ya, jadi dengan kelemah lembutan. Jadi sekalian, ya, ini salah satu fikih juga. Di satu sisi dikaitkan dengan fikhul ibadah, di satu sisi juga dengan tarbiyah. Jadi Nabi SAW ya itu tidak melarang kita sholat membawa anak, bahkan gendong anak pun silakan. Ya, ini tidak dilarang. Kenapa Nabi SAW melakukan itu, jamaah sekalian? Karena ini agar menghilangkan, ya waktu itu kan bagaimanapun juga asar-asar jahiliyah itu masih menetap, masih kuat sekali. Ya, ada yang membunuh anak karena takut miskin, ada kan? Waktu itu juga banyak. Sehingga Allah melarang itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan ada yang membunuh anak perempuannya. Ya, karena merasa malu kalau punya anak perempuan. Nah, sehingga Nabi SAW sering diganggu oleh anak-anak dari Fatimah. Jadi Nabi SAW tidak menyingkirkannya dengan kasar. Jadi kalau misalkan kita punya anak, lalu misalkan anak-anak kita usia 2-3 tahun lalu naik ya ke punggung kita di saat kita sujud, kita tidak dihukumi batal kata para fuqaha kalau kita misalkan ya di saat kita menyimpan kembali atau mengambil anak ini tidak batal. Dan itu Nabi SAW lakukan. Ya, taib. Jadi, ya makanya ini juga penting. Ya, sikap kelemah lembutan ini harus didohirkan, ditampakkan oleh orang tua. Jadi di saat misalkan antum, misalkan ya sebagai abi misalkan bawa anak, misalkan kebetulan anak pengen ikut, harus diawasi ya. Taib. Nah, anak kita ini naik ke punggung, jangan sampai dimarahi. Udahlah jangan ikut ke masjid sekarang.
Nah, ini akan menanamkan di pikiran anak kita ini, oh berarti jangan ke masjid. Karena abi saya melarang saya kemana? Masjid. Ini akan menanamkan pikiran begitu. Saya tidak menutup kemungkinan mereka jadi malas kemana? Masjid. Nah makanya hadirin sekalian, ya hiasilah dengan kelemah lembutan dan tidak perlu kita bersikap kasar. Ya kepada anak-anak kita, dan sehingga ini adalah ya akan menanamkan pada semangat dan giroh kepada anak-anak kita untuk meneladani kita, dan mereka juga mengikuti apa akhlak kita, lemah lembut tersebut. Lalu berikutnya ya karakteristik keluarga yang taat. Ya, karakteristik keluarga yang taat yang bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ya, selain ya kelemah lembutan. Ya, juga yang ketiga adalah al-qalbur rahim. Ya, kasih sayang. Ini sebenarnya hampir mirip dengan poin yang kedua. Namun wujudnya berbeda sebenarnya. Jadi tadi sikap lemah lembut, ya itu sebenarnya bagian dari sifat rahmah, kasih sayang kita terhadap anak-anak. Nah kita harus memiliki sifat penyayang. Ini adalah karakteristik yang wajib kita miliki kalau kita ingin mencetak atau melahirkan generasi-generasi yang luar biasa dan hebat. Al-qalbur rahim. Baik, ini saya akan kisahkan hadirin sekalian. Ya beberapa kisah dari para sahabat ya Nabi SAW. Ini dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu saat ya di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita memiliki 2 orang anak perempuan. Jadi ada seorang ibu, dia sedang bersama kedua putrinya. Qad hamalat ihdahuma wa hiya taqudul ukhra. Si ibu ini mungkin dia punya anaknya 2, kebetulan 2-nya akhwat anaknya. Yang satu digendong, yang satu dituyun. Jadi ini masih kecil-kecil ya. Kalau sudah dewasa barangkali gak dituyun-tuyun lah ya. Udah gede. Ini berarti masih ya usia 4-5 tahun. Yang ini yang digendong mungkin 1 tahun atau kurang lah. Nabi melihat seorang wanita. Ya, taib. Lalu Rasulullah SAW bersabda, walidatun hamilatun rahimatun laula ma ya'tina ila azwajihinna la dakhala musalliyatuhunna al-jannah. Rawahul Hakim fi Mustadrakih. Ibu-ibu yang semacam itu, ya walidat ini para ibu, ya hamilat, mereka ini yang rela menggendong. Nah makanya ya sebagai ibu atau sebagai aba, ya umu atau abu, ya ayah dan ibu, kita misalkan menggendong hamilat anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Ini jangan sampai kita menganggap bahwa ini hal yang sia-sia. Insya Allah ini akan dicatatkan pahala oleh siapa? Allah. Ini adalah sikap rahmah kita terhadap anak kita. Ya, lalu kata Nabi SAW, rahimat, mereka apa? Penyayang. Laula ma ya'tina ila azwajina la dakhala musalliyatuhunna al-jannah. Andaikan ya mereka tidak datang kepada suami-suami mereka, maka orang-orang yang sholat di antara mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jadi maksudnya ya, jadi ini keutamaan orang tua terutama ibu dalam kasus ini, yang memiliki sifat penyayang kepada siapa? Anak-anaknya. Ternyata sifat menyayangi anak itu akan mengantarkan ke surga Allah Ta'ala. Jadi wah yang dirahmati Allah, yang menyebabkan kita masuk ke surga itu tidak hanya ibadah, salat, saum, qiyamul lail, bukan hanya itu. Kita menyayangi anak-anak kita menggendong anak dengan penuh kasih sayang, ya, mengajak anak kita dengan penuh kelemah lembutan. Itu adalah bagian dari hal yang menyebabkan kita akan masuk ke mana? Ke surga. Makanya lakukan itu dengan penuh dengan keikhlasan. Kadang memang ya, karena ini saya amati ya, karena memang banyak mungkin ini faktor satu
Ya, orang tua yang tidak mentarbiah dirinya. Ya, mereka punya keturunan sehingga mereka tidak fokus kepada anaknya. Bisa saja dia fokus kepada dirinya atau kepada teman-temannya. Tapi kurang melimpahkan kasih sayang kepada siapa? Anaknya. Padahal Masya Allah, anak kita ini bisa jadi sebab kita akan masuk ke mana? Ke surga. Selain kepada para istri, ya suami kita pun adalah salah satunya. Sebab yang memasukkan ya mereka para muslimah masuk ke surga. Anak juga salah satunya. Makanya aping mereka, asuh mereka dengan penuh kasih sayang. Rawat mereka dengan kelemah lembutan. Ini hadirin sekalian. Makanya al-qalbur rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang, ini adalah karakteristik keluarga yang taat yang akan mencetak generasi-generasi hebat. Baik. Lalu berikutnya, para ulama menyebutkan akhdhu aisaril amrain ma lam yakun isman. Jadi di poin-poin ini diambil dari Nabi SAW. Selalu mengambil ya yang termudah dari dua hal selama itu bukan dosa. Ya, nah ini barangkali ini adalah kaidah umum di dalam hadis Nabi SAW bahwa disebutkan di dalam hadis riwayat muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni qat illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman." Ya, fa idza kana isman kana ab'adan nasi minhu. Ini terapkan dalam prinsip mendidik anak. Jadi memilih yang mudah selama itu bukan dosa. Jadi kan kalau di dalam realita kehidupan ini barangkali kita ini akan disodorkan beberapa pilihan. Dan opsi-opsi itu barangkali ada yang sulit, ada yang menengah, ada yang mudah. Pilihlah untuk kehidupan kita dalam keluarga atau ini, pilihlah yang al-aisar. Pilihlah yang paling paling mudah. Ini prinsip Nabi SAW. Selama yang mudah itu bukan dosa. Nah ini kita sebagai suami sekaligus sebagai para aba, para ayah, pilihlah yang termudah untuk istri dan anak kita selama itu bukan perbuatan dosa. Jadi kalau misalkan kalau ada dua perkara, ini mudah tapi dosa, ini sulit tapi ini adalah ibadah, maka yang susah ini harus kita pilih karena ini ibadah. Ya, kalau dosa walaupun susah maka janganlah kita memilihnya sama sekali. Ya, karena itu dosa, gak apa-apalah. Yang gampang aja. Tapi di sana kontennya dosa semua. Jangan kita pilih. Pilihan yang mudah itu dipilih kalau mana itu bukan dosa. Jadi janganlah kita memilih yang mudah tapi itu adalah dosa. Jadi hadirin sekalian, ini adalah menerapkan prinsip agama Islam yang mana Islam ini memiliki sifat al-yusr, sifat mudah, as-suhulah, ya tidak sulit. Ya makanya kita temukan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji surat. Jadi semua di dalam Islam ini mudah, tapi mudah dalam koridor ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para abah dan umat ini, anak-anak kita yang sekarang mungil-mungil lucu ini, suatu saat mereka akan menjelang dewasa remaja. Pasti suatu saat mereka akan berdialog dengan kita, meminta pilihan. Misalkan mereka ingin kerja di mana, ya kan? Dan hal-hal yang lain mereka bingung. Contohkanlah ini sebagai Nabi SAW. Pilihlah yang mudah, pilih saja yang mudah. Selama itu bukan dosa, maka pilihlah itu. Ya, nah makanya ini kenapa diajarkan oleh Nabi SAW kepada istri-istrinya juga, agar kita lebih betul-betul meyakini bahwa agama Islam itu agama yang yang mudah, tidak mempersulit. Ya, baik. Nah lalu berikutnya, ya ini karakteristik yang terakhir. Ya, para ulama menyebutkan bagaimana karakteristik yang kelima. Ya, para pencetak atau keluarga yang taat yang bisa mencetak ya generasi-generasi yang hebat.
Ya, di sini disebutkan at-takhawul bil mau'izatil hasanah. Ya, at-takhawul bil mau'izatil hasanah. Memberikan petuah yang baik secara selang-seling atau sewaktu-waktu. Bahasanya takhawul. Jadi di sini penting juga ya pada jamaah sekalian, para wali santri, para abah dan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini diambil juga dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sering memberikan mau'idah kepada sahabat itu, yatakhawwaluna bil mau'idah makhafatas sama. Jadi begini, manusia ini memiliki tabiat sebenarnya. Tabi'ah kalau dalam bahasa Arab. Ini karakter yang tidak bisa dilepaskan karena memang ini adalah insania, jiwa manusia. Manusia ini memiliki sisi kemanusiaannya. Ya, begini. Nabi SAW ini sebagai nabi sekaligus pendidik juga, pendidik istrinya, para sahabatnya. Ini beliau ini tidak menyampaikan nasihat ini. Ya, maksudnya sering banget. Maksudnya sampai sahabat itu tidak ada waktu selain mendengarkan nasihat dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesaksian sahabat, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'idah makhafatas sa'amah. Kita ini sering dinasihati Nabi, tapi sewaktu-waktu. Maksudnya sampai, bukan berarti Nabi menasihati sampai sahabat itu gak ada waktu sama anak dan istrinya. Enggak. Nah makanya ya kajian-kajian yang ada di masjid-masjid musola ini di waktu-waktu yang tidak setiap waktu, betul kan? Kita tidak setiap waktu kajian, betul kan? Nabi juga tidak begitu. Jadi antum sebagai suami, sebagai abah dan ummahat juga punya anak, silakan. Ya, kita mengajak anak istri kita rihlah kemana? Ya, untuk menyenangkan anak istri, ini adalah hal yang baik. Dan Nabi SAW pun memberikan waktu kepada sahabat-sahabatnya karena khawatir ada rasa bosan. Karena ini tabiat, saya sebutkan ini tabiatul bashar. Jadi sifat bosan ini kalau misalkan sudah muncul dalam diri kita, ini akan menimbulkan sifat futur. Saya mau ngaji terus-terusan, bosan, udah jadi gak ngaji. Ini yang khawatir. Ya, nah makanya Rasulullah SAW menyampaikan petua kepada sahabat itu di waktu selang-seling, yatakhawwaluna. Jadi tidak full time, tidak. Sahabat juga bisa bekerja. Sahabat juga bisa berinteraksi dengan anak istrinya. Ya, dan juga dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta yafhamaha man sami'aha. Kalau Rasulullah SAW mengucapkan satu kalimat, sering Nabi mengatakannya diulang-ulang sampai 3 kali. Dan kalimatnya itu simpel, mudah dipahami. Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menasihati istri kita, menasihati anak, harus ya di momen-momen yang pas. Ya, dan jangan terus-terusan kita beri nasihat terus sampai kata anak istri kita ini, ya abah kita ini rajinnya berceramah terus. Kita kapan diajak liburannya ya? Kasihan juga. Jadi sebagai para umat ini, sebagai istri, aduh ruwet ini, hayu. Terus-terusan kita disuruh hafalin hadis terus. Kapan ini diajak liburannya? Kasihlah mereka hak mereka. Ya, jadi antum para penuntut ilmu jangan sampai seolah-olah kalau udah kajian itu harus di rumah ini full kajian, gak boleh ada yang lain, gak gitu juga. Ibu-ibu nanti protes juga nanti ya. Tapi tidak seperti itu jemaah. Ternyata Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat yang mulia sehingga menjadi generasi yang terbaik, khairul qurun. Begitu caranya. Terlahirlah generasi-generasi emas. Ya, nah makanya hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 karakteristik. Ya, 5 sifat atau 5 wasmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ini harus dihiasi dalam diri kita agar kita menjadi keluarga yang bisa melahirkan generasi-generasi yang baik. Masih ada waktu ya, sampai 10.45 ya. Ya kan? Baik.
Nah, berikutnya ya, tahapan-tahapan ini saya akan ambil poin-poin yang penting. Setelah kita ya memiliki karakteristik dalam diri, bagaimana langkah-langkah tahapan untuk mencetak kita ingin memiliki generasi-generasi yang hebat itu, ya generasi-generasi yang berkualitas, terutama kualitas agamanya yang paling utama. Apa tahapan yang harus dilakukan oleh para aba wal ummahat, ya para walidain yang sudah disebutkan karakteristiknya tadi? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah al-bina'ul aqdiyyu, pembinaan akidah. Keluarga yang taat yang ingin tercetak dari mereka generasi-generasi yang hebat, maka kedepankanlah, prioritaskanlah akidah. Karena bagaimanapun juga ya para jamaah sekalian, ya kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana nabi-nabi terdahulu, dan ini jadi contoh bagi kita. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ya ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga mewasiatkan untuk memelihara, menjaga milahnya, akidahnya, yaitu ketauhidan. Begitu juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, yaitu Nabi Yaqub yang dikenal dengan Bani Israel. Ya, dari keturunan Nabi Yaqub banyak yang jadi nabi. Wasiat mereka, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang mereka sering diulang-ulang. Membina akidah dari mereka kecil, remaja, dewasa, bahkan menjelang orang tua meninggal pun, madza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelah aku? Ya kalau orang tua zaman sekarang kan ya banyaknya, awas jangan lupa bapak punya tanah di sana ya, punya sawah di sana. Itu juga silahkan wasiatkan, ya kan? Ada di dalam bab wasiat di dalam fikih itu. Namun yang paling penting ya, di saat anak-anak kita kecil, di saat sudah ditanamkan akidah, madza ta'buduna min ba'di, ya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini berarti menanamkan akidah kepada anak-anak kita ini agar mereka menjadi generasi hebat. Ini yang paling utama. Karena bagaimanapun juga ya, metodologi atau manhaj tarbiyah yang terbaik adalah apa yang dilakukan Nabi SAW kepada sahabat. Coba antum lihat bagaimana Nabi SAW mengawali dakwahnya. Tidak langsung Nabi mengajarkan saum atau mengajarkan haji, tidak. Ya kan? Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Ya, ani'budullah wa la tusyriku syai'ah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ini yang ditanamkan pertama kali. Menanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak kita, ini adalah benih yang paling utama. Ya, sehingga kita mengenal juga di dalam Al-Quran ada surah Luqman, ya. Surah Luqman. Ini Allah Subhanahu wa taala ya abadikan nama Luqman ini, walaupun para mufassir berbeda pendapat bahwa dia ini adalah nabi atau bukan. Hanya yang rajih dia ini bukan nabi. Dia ini orang yang soleh yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan surah. Ini adalah jadi figur orang tua yang jadi teladan. Ya kan? Allah sebutkan dalam surah Luqman. Ya, Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wa idz qala Luqman libnihi ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun. Ini adalah wasiat yang pertama yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, al-bina'ul aqdi. Menanamkan akidah yang lurus, membina akidahnya yang benar. Jadi hadirin sekalian, di saat ya kita sudah membimbing anak dan keturunan kita dengan tauhid, dengan akidah yang lurus, maka ini otomatis akan tertanam akhlak-akhlak yang baik seperti muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini akan tertanam.
Itu dari akidah yang lurus. Tidak mungkin kalau akidah yang tidak lurus, anak ini akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah suatu saat ya diceritakan ya di saat Ibnu Umar menjumpai seorang penggembala kambing. Ya, disebutkan di dalam kitab-kitab akidah ya bagaimana penanaman muraqabah ini berasal dari akidah. Ya, dia meminta agar coba jualkanlah satulah kambing itu. Nanti kalau majikan kamu yang punya domba atau punya kambing itu nanya kemana kambing saya, akalahu dhi'b. Bilang saja dimakan serigala. Di dahar aja kata orang Sunda mah. Ya kan, dimakan serigala. Beres, sudah, kamu dapat uang. Ya, taib. Apa kata Sira'il Ghanam itu? Fa'ina Allah, di mana Allah? Ya, ini kuatnya si penggembala kambing ini, walaupun dia pekerjaannya hanya sebagai penggembala kambing, tapi kuatnya muraqabah ini adalah hasil dari pembinaan akidah. Dari semenjak kecil. Coba kalau misalkan ya akidahnya tidak lurus, lumayan kita dapat uang, Pak. Udah aja tinggal ngomong alasan, ya dimakan serigala, beres. Uang tip masuk ke saku kita. Nah ini hadirin sekalian. Makanya pembinaan akidah ini yang paling utama. Ya, itu yang pertama. Tahapan yang harus kita lakukan adalah menanamkan akidah yang kokoh dari semenjak kecil. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ya, keluarga yang ingin mencetak generasi yang hebat, para ulama menyebutkan selain juga akidah diperhatikan adalah al-bina'ul ibadi, pembinaan ibadah. Ya, pembinaan ibadah. Setelah akidah ini ibadah. Dan ini sudah jelas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah untuknya. Jadi marhalah atau fase yang pertama yang kita kenalkan ibadah itu adalah as-shalah. Ya, ibadah apa? Ibadah sholat. Hanya tadi di dalam surah Thaha ayat 132 Allah mengingatkan kita wastabir 'alaiha. Bersabarlah. Nah makanya ini para abah dan ummahat, kalau misalkan kita punya anak-anak yang masih 4 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, sering ya saya juga mendapati lah dari beberapa jamaah di beberapa kajian, kenapa Ustaz susah sekali. Jadi kita jangan ingin atau jangan mengharapkan, jangan memiliki bayangan kalau kita ini menyuruh anak sholat itu ya mau. Itu tidak selamanya begitu. Allah sudah mengingatkan kita wastabir 'alaiha, bersabarlah. Kalau misalkan anak kita ya istilahnya kebluk begitu ya. Bahasa Sundanya begitu ya. Jadi susah dibangunin. Wah, ini udah gimana. Ya kan? Ini harus sabar. Ini harus sabar. Allah sudah mengatakan itu wastabir 'alaiha, berarti akan ada rintangan-rintangan, al-awaiq, hambatan-hambatan di saat kita mendidik anak kita agar mengenal ibadah apa? Ibadah salat. Nah makanya di sini fase kita mengajarkan anak kita untuk salat ini, mengajarkan salat di saat dia sampai 7 tahun. Kalau bisa sebelum 7 tahun ini sudah kita ajarkan. 7 tahun ini sudah marhalah pertama. Kalau 10 tahun dia ini menolak, Nabi SAW sampai mengatakan fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ya, ini ada pukulan yang sifatnya mendidik dan itu bukan di wajah ya. Jadi Nabi SAW tidak mengajarkan kita memukul di mana? Di wajah. Dan pukulannya pun bukan pukulan yang menyebabkan luka atau berdarah, tidak. Ya, itu kalau 10 tahun anak kita ini ya dia ini susah untuk disuruh untuk mengerjakan sholat ya. Taib. Jadi ibadah sholat ini yang utama ya, dan mungkin para ikhwan di sini, terutama ya para ikhwan ya di sini, di saat mengajarkan anak kita, terutama anak-anak laki-laki, biasanya mereka ingin ikut bapak-bapaknya untuk ke masjid. Aja mereka.
Tidak ada larangan sebenarnya untuk mengajak anak-anak kita untuk ke masjid untuk ikut sholat jamaah. Tapi kita harus mengkondisikannya. Ini pernah ada beberapa pertanyaan kepada para masyayikh. Ya, pada saya Shalih Munajid, saya baca fatwa beliau dalam Al-Islam Soal Jawab. Jadi memang di masjid ini kita boleh mengajak anak-anak kita yang masih kecil untuk mengenalkan mereka sholat al-jamaah. Namun kita pun harus memperhatikan al-maslahatul amah, kemaslahatan umum. Ini karena juga sering juga yang mungkin kita punya anak-anak kecil yang misalkan kita ajak mereka untuk untuk mengenal sholat jamaah, tapi mereka dibiarkan saja dimanapun. Jadi akhirnya mereka berputar di masjid itu seperti arena permainan. Ya, masjidnya enak, ber-AC. Ini enak ini. Ya kan? Akhirnya mereka di saat jamaah sedang sholat, sedang ruku, ini mereka melewati beberapa saf. Nah, ini mengganggu kemaslahatan umum yang ya sebenarnya kurang baik. Berarti di sini tugas kita kalau kita membawa anak-anak kita mengenalkan sholat jamaah, begitu juga sholat Jumat. Kita api anak kita di samping kita. Jadi jangan dibiarkan. Berarti dia juga akan melihat bagaimana ayah saya sholat. Ya, ini juga jadi jadi qudwah. Dan juga ibadah-ibadah yang lain harus dicontohkan seperti shaum, ya kan? Ini yang menjelang Ramadan. Dan juga dulu para sahabiyah ya sebelum Ramadan diwajibkan, mereka menceritakan kunna nusawwimu sibyanana. Ya, kita ini sering melatih anak-anak kita untuk melaksanakan shaum. Sehingga kalau misalkan salah seorang anak kami ini menangis, kita buatkan mainan yang terbuat dari kapas, sehingga mereka lupa makan, nangisnya selesai sehingga sampai waktu maghrib. Jadi memang mengajarkan anak saum pun ini adalah salah satu manhaj para nabi, manhaj nabi dan sahabat. Nah, sehingga hanya di zaman sekarang ini jangan digunakan analogi yang salah. Dulu wa naj'alu lahumul lu'b binal ihn, kata istri-istri sahabat, kita membuatkan mainan dari kapas. Sekarang kita jangan salah kaprah. Nah, puasa ya, nanti Bapak kasih HP. Ya, Bapak isikan kuota 10 giga sehari. Ini anak kita akan betah syukron pasti. Dari waktu subuh sampai maghrib insya Allah main game online ya. Mereka betah di kamar ya kan? Ini salah juga. Jadi para sahabi atau istri-istri sahabat membuatkan mainan dari kapas ini, ya ini permainan yang edukatif. Ya, lebih memperankan kinestetik anak berperan. Nah, makanya kita bagaimana membuat kegiatan di saat saum itu nanti melatih saum Ramadan yang anak itu berperan, geraknya, berpikirnya dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ingin merengek, ingin makan. Yang namanya lapar ya pasti ada. Antum juga waktu kecil pasti lapar ya kan? Ya, sudah dewasa juga yang namanya saum itu pasti lapar. Ya kan? Nah, kita ya membuat mereka lupa dengan kegiatan-kegiatan yang edukatif. Ya, baik. Lalu berikutnya, selain al-bina al-ibadi, pembinaan ibadah, ya, juga al-bina al-ijtimai. Ya, jadi membina atau menanamkan akhlak sosial terhadap anak-anak kita. Jadi ini penting juga kita sebagai orang tua. Jadi jangan mengkungkung anak kita di rumah itu seolah-olah wah ini seolah-olah ya kita ini lingkungan ini racun begitu ya. Nggak gitu juga. Kita harus memberikan kesempatan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar. Namun kita tetap mengkontrolnya. Ya, ini adalah bagian dari nilai-nilai keislaman sebenarnya. Dan ini hadirin sekalian, ya misalkan, ya bagaimana menanamkan, misalkan kalau anak kita bertemu dengan temannya ucapkan salam. Ini adalah nilai sosialnya. Ia di lain sisi melaksanakan salah satu akhlak Islam juga. Bertemu dengan temannya ucapkan assalamu alaikum. Kan ini sudah jarang ya anak-anak yang main assalamualaikum, udah jarang. Ya kan? Dan ini tidak akan terjalin kalau mereka tidak berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Ya kalau sama orang tuanya di rumah ya sudah sering. Tapi kalau teman sebayanya, nah ini harus dibiasakan. Ini adalah nilai-nilai sosial. Tanamkan juga, ini harus dibina.
Taib. Dan juga hal yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada beberapa contoh. Saya ambil poin-poin yang pentingnya saja. Ya. Juga di sini disebutkan, di sini di antara contoh ya dari para sahabat termasuk para tabi'in dalam membina ya sosial anak-anaknya, yaitu membiasakan mereka al-bai' wasyara. Nah, ini hadirin sekalian. Ya, kenapa di dalam di dalam fikih muamalah, ya misalkan kalau misalkan ada amaliyatul bai' wasyara, ada praktek jual beli dari anak-anak, ya ini sebenarnya mendidik, mengenalkan muamalah Islam, bagaimana sosok pembeli dan penjual yang amanah, ini kenalkan. Dan ini tidak disyaratkan, misalkan kita kenal misalkan ada ijab dan qabul, ini tidak jadi syarat. Yang namanya anak-anak kan misalkan dia kalau ke warung gitu ya, dikasih uang, lalu dia ke pembeli, dia ngambil, ke penjual dia ngambil misalnya, waduh, dia ngasih uang. Ini kan dalam fikih jual beli disebutnya bai'ul mu'athah. Kalaupun kita sebagai orang dewasa melakukan itu sah. Misalkan kita ada tukang gorengan, kita ambil gorengannya kasih, udah aja beli, gak ngomong apa-apa. Kan kalau orang Sunda istilahnya ada istilah iya nyangakeun artosna nampi. Itu sebenarnya tidak jadi syarat. Ya. Cuma ini tarbiyah agar mereka mengenal muamalah, ini adalah salah satu penanaman yang penting, pendidikan agar anak kita mengenal nilai-nilai sosial. Dan di dalam Islam juga ada jual beli yang sesuai dengan aturan Islam. Dan jual beli ini kan bukan sendiri, ada pihak penjual dan pembeli. Ini namanya nilai ijtimaiyah, ya. Taib. Jadi membina ya sisi sisi sosial mereka. Ya. Dan yang keempat, al-binaul akhlaqi, membina akhlak. Taib. Ini hal yang umum juga. Membina akhlak-akhlak kita. Jadi menanamkan adab terhadap anak-anak kita. Ya. Ini yang bersumber dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga adab-adab yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ini hadirin sekalian. Jadi menanamkan adab, ya ini sangatlah penting. Ya, jadi bagaimanapun juga ba'dus salaf ini banyak sekali, seperti dalam kitab Ibnu Jama'ah ya, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ya, ba'dus salaf pernah mengatakan, ya bunayya li'an tata'allama baban minal adab habu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Jadi pentingnya ilmu diiringi dengan apa? Adab. Sampai kata sebagian salaf, kalau misalkan engkau belajar satu bab tentang adab, itu lebih dicintai, lebih disukai daripada mempelajari 70 bab dari apa? Ilmu. Jadi jangan sampai juga kita menanamkan kepada anak kita ilmu-ilmu, wawasan yang luas dan lain sebagainya, pengetahuan agama dan umum dan lain sebagainya, namun adab kita abaikan. Ini berbahaya. Ya, karena bagaimanapun juga dulu ya para tabi'in, para sahabat, mereka ini diajarkan adab oleh Nabi SAW. Dan ini perlu didahulukan. Ya, dan ini mungkin barangkali juga gini ya, kalau misalkan gini, saya ada logika. Kalau misalkan ada kita punya anak ya hafad Quran, hafad matan-matan hadis, ribuan hadis misalkan. Ya arba'in misalkan, kutubus sita, wah sampai dihafal. Tapi adabnya buruk, apa yang diharapkan oleh orang tuanya, betul? Pasti ya ada penyesalan. Kenapa? Padahal hafalannya bagus tapi adabnya. Nah ini berarti menanamkan akhlak. Berarti di sini pentingnya kita memberikan qudwah, teladan yang baik. Kita pun harus belajar juga akhlak. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab ya bagi anak-anak kita. Ini harus kita memiliki pengetahuan seputar itu. Dan kita harus menghiasi di dalam diri kita sebagai orang tua agar pembinaan adab ini ya ini menjadi salah satu hal yang akan membuat anak kita menjadi anak yang generasi hebat. Lalu berikutnya yang terakhir al-bina'ul atifi wan nafsi. Membina ya atau membimbing anak dari sisi perasaan dan kejiwaannya. Akhlaknya, keilmuannya, adabnya
ya kan? Akidahnya, ibadahnya sudah kita perhatikan. Namun jangan lupa raihlah hati anak-anak kita. Mengajak bercanda, ya, kasih sayang, pelukan dan lain. Ini jangan sampai hadirin sekalian, ini kita abaikan. Pernah seorang badui, ini saya ingat di kitab Adabul Mufrad, ada seorang badui. Ya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mencium cucu-cucunya. Ya, sedangkan orang badui ini mengatakan, saya punya 10 orang anak, maqabbatu ahadam minkum. Saya belum pernah seorang anak pun saya cium. Ini seorang bapak begitu gak ada waktu atau gimana ya? Gak pernah memeluk anak. Ini akan menanamkan kejiwaan kepada, ya Allah, anak kita ini disayangi oleh ayah ibunya, oleh abi uminya. Ini berarti harus ada. Ini akan tertanam di dalam atif, di dalam perasaan mereka, dalam psikis mereka. Jadi jangan sampai kita ini tegas dalam ibadah, akidahnya iya juga, dalam ilmunya juga, akhlaknya, tapi tidak memperhatikan perasaan anak kita, psikis mereka. Jadi kita harus menampakkan kasih sayang, ya, termasuk salah satunya tadi menggendong anak dengan penuh kasih. Ini akan berbekas dalam hati mereka. Dan barangkali kita sebagai orang tua yang sudah ya usia segini pasti akan mengingat bagaimana orang tua kita dulu, ya, mengajak kita kemana, dan ini akan teringat, ya. Dan ini penting. Jadi generasi yang hebat itu, ya, tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus betul-betul dilewati. Membina akidahnya, membina ibadahnya, membina secara sosialnya, juga membina ya akhlaknya, juga membina dari sisi apa? Perasaan dan psikisnya. Ini penting. Sehingga anak kita ini betul-betul menjadi anak yang betul-betul berakhlak yang baik, berwawasan yang luas, akidahnya lurus, ibadahnya juga baik, namun juga perasaan dan kejiwaannya betul-betul terjaga. Karena dia dididik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan yang baik. Baik. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini di kajian tematik, ya apa, generasi yang hebat, ya, dari keluarga yang taat. Ternyata ya tadi beberapa poin sifat-sifat keluarga taat itu harus kita miliki, dan tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang berkualitas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai memiliki dzurriatan di'afan khaufu alaihim, ya, generasi-generasi yang lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi akhlak, lemah dari sisi akidah. Ini berbahaya. Gimana nanti nasib mereka di masa yang akan datang di saat kita sudah meninggal. Oleh karena itu, ya, manfaatkan waktu kita, sisa usia kita untuk membimbing anak-anak kita, mendidik mereka supaya mereka insya Allah di hadapan Allah, ya, kita akan ditanya bagaimana kita mendidik anak, dan ternyata dilimpahkan pahala yang banyak, dan itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi sebagai orang tua dari anak-anak saya, dan juga antum semua para ikhwan dan akhwat, para wali santri. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah anak saleh dan salehah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya jawab. Saya silakan. Waalaikumsalam. Dari pembahasan tadi keluarga yang Ya. memilih yang benar selama itu adalah sudah. Jadi ini yang saya tanyakan. Ada saya satu sampai. Ini kadang suka ada perbedaan di antara dua orang. Yang satu abangnya, Iya. adiknya. Ketika dia wudhu, Tayyib. ketika wudhu nih abangnya, adiknya langsung begini. Ini mau saya tanya, wajibnya wudhunya itu, kalau yang kakaknya bilang ini sekali itu wajib. Sebenarnya, nah, Iya. apa adiknya ini, kalau saya 2 kali 3 kali. Iya. Sebenarnya kalau yang memudahkan itu saya harus apa? Tayyib.
Bismillah ya. Apa yang dipertanyakan oleh Abai tentang masalah misalkan ya ini terjadi ya di keluarga kita, kakak sama adiknya dalam amaliyah wudu, ya mungkin adiknya harus 3 kali ya misalkan, ya sedangkan kakaknya nggak apa-apa 1 kali juga. Nah ini berarti sebagai orang tua berarti kita harus memfasilitasi anak kita agar memahaminya dengan pemahaman yang benar ya. Nah oleh karena itu sebenarnya banyak Pak ya sekarang itu fikih-fikih yang ringkas untuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya ya jadi untuk memahami poin-poinnya saja. Jadi memahami misalkan bab wudu ya, misalkan untuk membasuh ya, misalkan membasuh wajah, tangan, yang dibasuh ini kaki ya. Ini boleh 3, 2 dan 1. Gitu kan? Jadi kakak misalkan yang mau 1 saja silakan, tidak apa-apa. Ya, bahwa Nabi SAW pun mencontohkan tawaddu'an Nabi SAW marrotan kan sekali-sekali. Dan juga boleh juga 2 dan 3 kali juga. Ya, jadi ini kita mentakrir pemahaman anak kita dengan pemahaman yang lurus dan simpel dan mereka pahami. Ya, tidak perlu juga dalam hadis riwayat Muslim ini khawatir juga ya mereka kepanjangan Abi misalkan. Ya kan? Yang penting paham. Jadi boleh Abi, boleh. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Jadi kita harus betul-betul menjawab pertanyaan anak kita di saat mereka ini betul-betul butuh jawabannya. Sehingga berarti abah dan ummahatnya harus ngaji. Ya, ini berarti kalau misalkan gak ngaji, iya ya, yang benar yang mana? Jadi sama nama-namanya ya. Jadi begitu pentingnya antara korelasi anak dengan orang. Jelas ya? Allah a'lam. Cuma dahulu ketika masih kecil itu ada penekanan dari orang tua untuk masuk ke salah satu atau pendidikan Islam. Nah, ini maksudnya seperti yang tadi dijelaskan di sini itu untuk pilihan yang mana supaya anak-anak menjadi generasi yang baik. Nah, di satu sisi di sini ada penekanan kepada anak-anak itu supaya masuk ke pondok atau ke Islam. Apakah ini suatu yang diperbolehkan? Karena saya sendiri ya belum begitu paham bisa sunnah itu. Alhamdulillah dari awal-awal di sini saya sudah paham. Makanya anak-anak saya itu supaya jangan sampai seperti orang tuanya gitu. Nah, saya sendiri termasuk masih belajar. Nah, itu mohon penjelasannya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Pertanyaan dari si Bapak tentang misalkan kita memiliki anak lalu kita ya mengarahkan. Ya bahasanya karena pengarahannya ingin tegas gitu ya. Jadi ada bahasa penekanan, kamu harus mondok. Kamu harus ke sekolah Islam. Jadi sebenarnya begini ya. Jadi sebenarnya mengarahkan anak kita agar mereka mendapatkan pendidikan Islam ini adalah kewajiban. Jadi yang namanya kewajiban berarti ini harus kita emban dan harus kita lakukan. Tapi barangkali ini sebenarnya kita bisa memberikan caranya. Jadi kita bisa mengubah uslub atau thariqahnya. Ya, sebenarnya kita bisa ajak survei anak kita dengan cara yang mengenalkan bagaimana kegiatan-kegiatannya. Ya, misalkan ini kegiatannya menarik dan lain sebagainya. Ya, ini insya Allah sebenarnya. Memang begini, di saat misalkan anak yang asalnya misalnya gini Pak, dia dari lingkungan non pesantren untuk beradaptasi ke lingkungan pesantren ini otomatis ya butuh waktu juga. Dan prosesnya juga cukup panjang. Tergantung psikis anak. Ini beberapa saya amati dari beberapa ikhwah dan saya pun pernah mengajar di pesantren Al-Ma'tuk waktu saya di beberapa tahun yang lalu. Ya, memang ada beberapa anak yang memang sebenarnya betul-betul dia ini ya bahasa itunya betul-betul menolak kejiwanya. Saya gak mau di pesantren. Berarti ya kalau memang dia ini betul-betul menolak, ini akan kita lihatan dari tingkah lakunya. Dia di pesantren yang murung, mungkin musyrifnya menghubungi orang tuanya. Ini tidak mau makan, kunci di kamar. Nah, ini kita harus mengambil tindakan ya.
Baik, berarti kita arahkan lah di rumah bagaimana caranya, ya. Nah, hanya saja kalau anak kita masih bisa dan ya namanya perubahan adaptasi ya dari lingkungan non pesantren ke pesantren ini butuh proses dan waktu, berarti biarkan saja. Ini kita analogikan seperti waktu kita disapi oleh ibu kita, betul kan? Kita mengalami masalah doa itu selama 2 tahun kata Allah kan. Ini kan kalau tidak disapi, dia ini kan akan terus-terusan masih menyusui ke ibunya kan. Kita ini sampai detik ini betul? Iya. Tapi ya walaupun kasihan mungkin para umat di sini, kasihan bayinya nangis ya kan, karena mau nyusu gak dikasih. Nah seperti itu. Mungkin asalnya dia bisa bebas bermain dengan teman-temannya gak apa-apa. Sekarang di pondok. Ya berarti ini diadaptasikan dengan apa? Dengan baik dan kita bisa berkomunikasi dengan pesantren. Begitu ya Pak? Wallahu a'lam. Kertas lemparan ke saya. Ya. Ya, jadi ini saya bacakan aja ya. Nah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Iya, amin. Iya. Kalau kita susah untuk diatur, kadang-kadang kita kelepasan untuk berbuat kasih. Bagaimana jika sudah terlanjur dan bagaimana mengkorelasikan antara lembut dan ketegasan? Nah ini perlu kita pahami. Ya, beda antara tegas dengan kasar. Dan orang tua kita pun, anak kita pun akan perasaannya dia akan tahu. Sebenarnya dia akan atifahnya ini akan tahu. Di saat orang tua tegas ucapan dan tindakan, dan di saat orang tuanya itu keras atau kasar dalam apa? Dalam ucapan dan tindakannya. Ini kalau misalkan sudah terlanjur. Kalau ucapan, apalagi kalau tangan ya, ini kan sudah tindakan. Ya sudah main kasar berarti. Nah ini sebagai orang tua ini dalam fikih tarbiyah aula dia kita tidak usah malu mengakui kesalahan kita di hadapan anak. Ya, jadi sosok orang tua itu bukan malaikat juga. Dan juga seperti anak ya, anak kita ya memang dia ini masa-masanya harus diluruskan oleh siapa? Orang tua. Misalkan kita ini pernah misalkan berlaku kasar sama siapa? Sama anaknya. Kita harus mengkoreksi di hadapan anak kita. Atau apa yang pernah Abi dan Umi lakukan itu salah. Abi mohon maaf. Ya dan insya Allah nanti akan lebih baik. Ini tidak apa-apa. Jadi minta maaf itu tidak mesti harus anak kepada siapa? Ibu bapaknya, ayah ibunya. Jadi kepada anak kita. Oh berarti, oh betul. Kalau salah itu ini menanamkan juga bahwa di saat kita salah berarti mengakui kesalahan dan kita harus memperbaiki diri. Itu satu. Lalu yang kedua, ya ini akan menanamkan ke si anak kita. Ya, misalkan, ya di saat misalkan ini akan terjadi al-iktida, proses meniru dan mengikuti. Ya bagaimanapun anak-anak kecil ya itu menjelang dewasa ini akan menjadi imitasi dari siapa? Orang tua. Ini penting sekali. Jadi di lain sisi menanamkan sifat akhlak maaf ini penting. Dan yang kedua ini akan menjadi tiruan kepada siapa? Anak-anak kita. Makanya kita jangan jangan malu lah. Kalau kita sudah terlanjur, ya berarti kita perbaiki diri. Kita minta maaf kepada anak kita atas perbuatan kita yang misalkan ucapan yang kasar, tindakan yang tidak baik. Mudah-mudahan ini akan terngiang-ngiang di telinga anak kita. Kalau salah minta maaf. Jelas ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Muhammad Al-Hadi. Saya bertanya tentang ada sebuah fenomena di kalangan santri, santri orang pesantren itu fenomenanya seperti ini. Ketika mereka sudah keluar dari pondok, itu susah sekali untuk mengajak gaji. Karena sepertinya karena ada ya, mungkin ada faktor ya, atau mungkin merasa sudah selesai haji, atau mungkin merasa sudah mendapatkan agama dan sebagainya, jadi sudah sekali banyak haji. Dan akhirnya efeknya adalah banyak sekali dari mereka loss control dan dari kolektifnya pergaulannya ekstrim. Ada menemukan beberapa case yang sampai ke arah-arah seperti ke mabuk dan sebagainya. Bahkan ada beberapa akhwat yang sampai melepas hijab masuk ke kelamin dan sebagainya, padahal mereka anak korban. Nah, memang mungkin
tidak semuanya, tapi ada beberapa. cukup banyak dari bagaimana cara kita sebagai orang tua ketika kita masuk pondok, awalnya tidak memiliki kebalikannya, tapi tetap di sini. Ya. Syukur. Bismillah. Apa yang disampaikan oleh akhi penanya tadi tentang bagaimana solusinya kalau misalkan anak yang sudah melewati jenjang di ma'had ya, pesantren. Ya dia ini kalau sudah dia ini takharruj, sudah lulus di pesantrennya, dia ini tidak mau, misalkan ya sangat susah sekali diajak kajian. Ini berarti ya di saat anak kita, jadi penting bagi antum-antum nanti yang mau memasukkan anak ke pondok, bahwa ini harus menanamkan giroh menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Jadi jangan karena keterikatan karena lembaga pondoknya. Kan anak ini begini, ada anak yang memang saya di pondok itu ya karena memang saya disuruh orang tua, selama saya di pondok ya saya ya, selesai itu tugas saya selesai. Sehingga ini karena tidak ada rasa giroh ya, tidak ada antusias, al-hirs alal ilmnya kurang. Nah makanya di sela-sela misalkan kan di pondok kadang-kadang libur ya, misalkan semester kan mereka pulang dijemput ya sama abah sama emak. Nah di saat liburan ini jangan sampai kita ya lupa untuk memberikan mau itu kepada anak kita agar cinta terhadap ilmu. Di pondok ya jelas mereka digojolok oleh para asatidz mempelajari ilmu syar'i. Di rumah juga jangan lupa harus tetap cinta terhadap ilmu. Dan nanti kalau adik ya keluar dari ma'had pun harus tetap menuntut ilmu. Jadi berarti ini kembali kepada kita juga ya. Taib. Jadi ini maksimalkan berarti kita semenjak dia ini sebelum masuk ke ma'had dan di sela-sela liburan dari pondok berarti dia ini tanamkan agar memiliki al-hirs al-ilm, antusias terhadap ilmu. Nah kalau misalkan sudah terlanjur ada beberapa case misalkan ya, misalkan yang ikhwan sampai misalkan pergaulan yang akhwat seperti yang tadi antum sebutkan melepas hijab dan sebagainya. Ya ini kita bisa mengajak mereka kembali berdialog. Karena mereka yang sudah dewasa apalagi ya, mereka mengingatkan lagi bahwa menuntut ilmu itu bukan karena di pondok saja. Ini harus terus berjalan menuntut ilmu. Dan tuntutan ilmu itu menutup aurat, ya, bergaul dengan sesama bagaimana, itu harus dilaksanakan. Berarti selain juga kita masuk pondok, ilmu yang sudah kita pelajari amalkan. Jadi ilmu itu harus diiringi dengan apa? Amal. Jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan ya bagi kita yang punya anak di pondok atau yang akan masukkan ke pondok harus menanamkan itu. Cinta terhadap ilmu, ya, harus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Wallahu taala alam. Mungkin ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Cukup. Mungkin dari kami cukup sekian. Mungkin kita akan tutup dengan majelis. Jadi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.